Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes Prandono, senang sekali menjumpai saudara dalam kesempatan ini dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Saudara, dalam kesempatan yang telah lewat saya pernah mengenalkan tentang nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama. Sebenarnya bagi orang Israel namanya adalah Yahweh. Sedangkan yang lain menunjukkan atau merupakan kata yang menunjuk kepada oknum keilahian, baik Elohim, Eloah, ya. Tetapi orang Israel pada umumnya mengenal nama Tuhan sebagai pribadi, yaitu Yahweh, yang kita kenal dalam perjanjian baru sebagai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu tema gembala yang baik, memberi hidup yang berkelimpahan. Gembala yang baik adalah Tuhan sendiri. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Yahweh dalam perjanjian lama dan Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru yang adalah juru selamat. Ada 7 tanda dan 7 perkataan. 7 tanda dan 7 perkataan akulah yang menunjuk keilahian, menunjuk kepada kekuasaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Saudara, kata tanda kalau kita lihat dalam Injil Yohanes dipakai dari kata Yunani Semeion yang berarti menunjuk arah tentang si pelaku atau pembuat tanda, sign menunjuk kepada si pembuat tanda. Karena itu ketika dia melakukan mukjizat, sign and wonder, menunjuk kepada siapa dia. Jadi semua tanda itu bertujuan untuk membawa seseorang percaya kepada Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sehingga oleh percaya kepada nama Anak Allah yang hidup, seseorang menerima hidup yang kekal. Simeon dan Ergon, kalau Ergon itu pekerjaan. Rasul Yohanes tidak menggunakan kata yang lain, tetapi kata yang spesifik yang menunjuk kepada tanda dan pekerjaan. Simeon dan Ergon. Artinya dalam pandangan Yohanes, mukjizat-mukjizat itu bukan sekedar mengagumkan dan tidak dapat diterangkan, tetapi juga penuh arti. Ada makna di balik mukjizat-mukjizat itu. Dengan kata lain, mukjizat-mukjizat itu penuh makna. Dan ketika mengakhiri kisah tentang tanda pertama yang dibuat Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana Galilea. Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa para muridnya percaya kepada Yesus. Setelah melihat tanda yang pertama itu, air berubah menjadi anggur. Karena itu di dalam narasi dia, ketika dia mengisahkan kejadiannya, mukjizat itu suatu peristiwa yang penuh makna. Dan para murid cukup mampu untuk melihat maknanya, sehingga mereka melihat kemuliaan Yesus. Mereka melihat kemuliaan Yesus pada waktunya. Juga orang-orang yang lain yang percaya berkat tanda-tanda itu melihat kemuliaan Yesus. Yesus Kristus lebih daripada nabi, lebih daripada manusia biasa. Banyak orang di Indonesia, mereka berpikir bahwa Yesus adalah nabi. Iya betul, dia nabi. Dalam pengertian bahwa dia menyampaikan berita supaya manusia bertobat dari dosa. Tetapi dia lebih daripada nabi, dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sejati, yang keluar dari Allah yang sejati dan menjadi manusia. Dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah manusia. Artinya, Simeon dan Ergon, tanda dan pekerjaan yang dibuat menyatakan kemuliaan Allah yang ada pada Yesus.
Dan saudaraku yang kasih Tuhan, itulah tanda yang pertama, air menjadi anggur. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Memiliki makna bahwa tanda bukan hanya suatu peristiwa yang mengherankan, mengagumkan, tidak dapat diterangkan, dan bukan hanya suatu hasil kekuatan, namun sebagai penunjuk arah yang hendak menginformasikan tentang si pelaku atau pembuat tanda. Dan tanda selalu mengungkapkan mengenai siapa Yesus. Artinya dengan dia melakukan tanda ajaib yang impossible, yang tidak mungkin, saudara, air. Kalau dalam rumus kimianya, saudara, sederhana, tapi kalau anggur lebih kompleks, tidak mungkin. Itu adalah kejadian penciptaan. Dan yang adalah pencipta itu hanya Allah. Karena Tuhan Yesus mencipta, dia adalah Allah. Artinya hakikat dan karakter Allah di dalam Tuhan Yesus. Dia mengubah air menjadi anggur dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Lebih daripada percaya kepada manusia, lebih percaya kepada keilahian, ketuhanan Yesus Kristus, kemesiasan Yesus Kristus. Orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mereka melalui kepercayaan itu akan mendapat hidup yang kekal. Artinya ada hidup melalui iman dan kepercayaan itu. Dalam pandangan Yesus pun nampak jelas bahwa tanda-tanda itu sebagai batu loncatan untuk mengajarkan perkara-perkara yang dan juga nilai-nilai rohani kepada para pendengarnya. Tanda yang kedua dalam Yohanes 4 ayat 46-54. Menyembuhkan anak pegawai istana. Memiliki makna bahwa tanda bukan hanya suatu peristiwa yang mengherankan, mengagumkan, dan dapat diterangkan, dan bukan hanya suatu hasil kekuatan, namun sebagai penunjuk arah yang hendak menginformasikan tentang si pelaku, yaitu siapa Yesus. Tanda selalu mengungkapkan mengenai siapa Yesus, yang membukakan suatu tentang hakikat dan karakter Allah dalam Tuhan Yesus. Juga ketika dia menyembuhkan anak pegawai istana hanya dengan satu kata, sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanda yang ketiga adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 2-9. Ditulis saudara tentang tanda-tanda ini dan sudah saya jelaskan bahwa tanda menunjuk kepada siapa Yesus. Hakikat dan karakter Allah di dalam diri Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang kekal. Demikian juga tanda yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Menunjuk kepada keilahian dan karakter Yesus yang memelihara hidup orang yang kelaparan. Tanda yang kelima dalam Yohanes 6 ayat 16-21. Yesus berjalan di atas air. Menunjuk kepada Yesus. Membukakan mata murid-muridnya. Itu Tuhan. Dia adalah lebih daripada manusia biasa. Dia melakukan tanda Yesus berjalan di atas air. Tanda yang keenam, saudara, orang buta sejak lahir dicelekkan, itu hanya bisa dilakukan oleh Mesias. Tidak ada sampai hari ini, kecuali mungkin matanya diganti, saudara ya. Tapi kalau orang buta kemudian dicelekkan, hanya Mesias yang bisa melakukannya. Tanda yang ketujuh, saudara, Lazarus dibangkitkan. Menurut tradisi Yahudi, kalau orang sudah lebih dari 3 hari artinya rohnya sudah jauh. Kalau masih 3 hari rohnya ada di situ. Tetapi sengaja Yesus datang setelah hari keempatnya. Rohnya walaupun sudah jauh tapi Yesus panggil, Lazarus. Dan kemudian Lazarus kembali, rohnya ke tubuhnya, dia hidup lagi. Membangkitkan orang yang mati. Saudara, 7 tanda yang menunjuk kepada pribadi Yesus yang ilahi, Yesus Kristus Mesias anak Allah, dan tidak ada yang lain, dia juru selamat satu-satunya.
Di samping tujuh tanda, tapi juga ada 7 pernyataan. Siapa Yesus Kristus, gembala yang baik, yang memelihara hidup kita dan memberi hidup yang berkelimpahan. Dia menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia adalah roti hidup. Ketika kita menerima dia, percaya dia, maka ada hidup dalam diri kita. Kita walaupun sudah mati akan hidup kembali. Dan kita yang hidup dalam dia akan hidup selama-lamanya. Karena dia adalah roh dan kehidupan. Percayalah kepada Yesus dan terimalah hidup dari kehidupannya sendiri. Yang berikutnya, saudara, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Aku adalah terang dunia. Dunia dalam kegelapan, Yesus memproklamasikan, mendeklar dirinya, menyatakan dirinya, akulah, akulah dia. Saudara, sebenarnya terjemahan Yahweh, kata Yahweh, saudara, ada seorang pakar teologi, ya, Perjanjian Lama, ini terjemah yang tepat adalah akulah dia. Karena itu ketika dalam Perjanjian Baru Yesus mengatakan akulah dia, orang Yahudi tahu bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang hadir sebagai terang dunia. Tanpa Yesus, orang-orang yang hidup, yang mendengarkan khotbahnya akan tetap dalam kegelapan, akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi sudah percaya kepada Yesus, mereka menerima terang. Mereka mempunyai terang hidup. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Dia adalah terang dunia. Gembala kita, dia juga adalah pintu bagi domba-dombanya. Akulah pintu. Ego eimi. Akulah pintu. Akulah dia. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus Kristus memberikan kehidupan. Makanan yang menyegarkan roh kita, yaitu makanan rohani. Menyegarkan hidup kita secara utuh. Dia memulihkan kita. Dia memelihara kita. Kalau seorang gembala, dia akan masuk melalui pintu. Dan domba-domba mengikutinya. Tapi beda dengan pencuri. Pencuri tidak masuk pintu, melainkan memanjat tembok. Karena dia adalah perampok. Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu. Dia adalah pintu untuk saudara masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Dan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik, yang rela hingga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Betapa dia mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya supaya kita yang mati oleh karena kepercayaan kita kepadanya, gembala yang baik memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang. Aku datang supaya memberikan punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Artinya kita ditakdirkan untuk hidup dan hidup dalam kelimpahan karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari respon saudara kebenaran firman Tuhan dengan percaya. Yesus juga mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup. Ungkapan kelima dari ego eimi, akulah dia, yaitu bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagi kita, saudara, kematian tidak bisa ditolak. Kapan saja bisa merenggut nyawa manusia. Orang-orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Tetapi ingatlah bahwa suatu hari saudara juga akan meninggalkan orang-orang yang saudara kasihi dan mengasihi saudara. Tetapi ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara memiliki hidup yang sebenarnya. Karena itu pandanglah Yesus. Berjalan bersama Yesus.
ikut Yesus. Karena dia sungguh-sungguh hidup. Dia adalah kebangkitan. Dan saudara, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego eimi, akulah dia. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain. Yesus kebenaran yang mutlak dan tidak ada kebenaran yang menandingi kebenaran Yesus. Ultimate revelation, special revelation, wahyu yang ultimat, yang puncak, tapi juga yang spesial, karena dia membawa kebenaran lewat percaya kepadanya dalam hidupmu, supaya saudara menerima kebenaran dan hidup yang sesungguh-sungguhnya hidup yang sejati, yaitu hidup ilahi, hidup yang bermakna, hidup yang bermutu, hidup yang berkarakter ilahi, dan hidup yang menyenangkan hati Allah. Karena melalui hidup itulah saudara dipulihkan gambar diri Allah dalam diri saudara. Karena ada Kristus dalam diri saudara. Dan Allah melihat saudara dipulihkan. Saudara. Dan yang berikutnya, ego eimi. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika kita yang dipilih oleh Tuhan, Yesus tinggal dalam dia, berakar dalam dia, bertumbuh dalam dia, hidup dalam dia, maka sebagai pokok anggur yang benar, Bapa pengusahanya, maka ada buah-buah kehidupan Kristus melalui hidup saudara dan saya. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang alamiah. Kehidupan yang alamiah. Kehidupan yang alamiah. Artinya kehidupan yang secara alamiah seperti pohon ketika ditanam, rooted, berakar kuat, kemudian akan otomatis ada buah-buahnya. Secara alamiah, naturally akan berbuah-buah, dan bukan suatu buah yang dipaksakan sehingga buah yang asam atau buah yang palsu, saudara, seperti yang kita lihat. Ya, kadang-kala kita menemukan buah-buahan yang palsu, saudara ya. Tapi ini buah-buahan yang sebenarnya buah, yaitu hidup saudara sendiri. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai akulah dia, ego eimi. Sebagai Yahweh, sebagai Tuhan, Kyrios. Saudara hidupnya sungguh-sungguh mengenal dia. Dan saudara percaya kepada dia. Pertaruhkan hidup saudara kepada dia. Dan bukan pertaruhan saudara kepada dunia ini atau kepada hal yang lain. Taruh, serahkan secara total. Dan ketika dia menerima persembahan hidup saudara, maka di tangan dia hidup saudara sungguh-sungguh akan menghasilkan kehidupan yang sebenar-benarnya sesuai dengan rancangan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Apakah saudara confused, bingung dengan identitas saudara? Apakah saudara menjadi malu dengan identitas saudara? Ashamed of the gospel, malu mengakui Yesus. Atau mungkin saudara kurang pengetahuan, lack of knowledge about the love of Christ, lack of knowledge, kurang pengenalan. Mungkin saudara juga mengalami keadaan yang sangat surut, keadaan yang sangat menyeramkan. Berapa hari yang lalu ada seorang pengusaha yang saya telepon, kemudian karena kesibukannya dia tidak menjawab. Tetapi tidak berapa lama dia menelpon saya dan dia menceritakan kesusahannya sebagai pengusaha, pergumulannya. Dan kemudian saudara, ada seorang lagi yang dia merasa bahwa dia akan terima berkat yang luar biasa, permata yang luar biasa. Saudara, dia telepon saya, tapi saudara, saya memperingatkan dia supaya berhati-hati dengan penipuan. Karena dikatakan dia akan terima uang yang sangat besar sekali. Supaya dia kumpulin orang-orang supaya terima uang itu. Katanya dapat hibah, kemudian akan dibagi-bagi. Saudara, saya bilang sama dia, hati-hati. Saudara, saya sudah mendapat mimpi sebelumnya bahwa ada penawaran seperti itu
Karena itu saya sudah tengking dalam nama Yesus supaya tolak. Dan saya memperingatkan dia supaya bertobat. Jangan percaya kepada hal-hal yang fana. Meskipun itu uang yang besar atau kekayaan yang besar, itu menipu. Percayalah kepada Yesus. Dan engkau sungguh-sungguh selamat. Dan saya berdoa saudara sungguh-sungguh selamat. Truly believer. Orang-orang percaya sungguh-sungguh. Truly Christian. Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Truly Christian. Orang Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berlimpah-limpah. Dan dia memelihara saudara. Jangan takut. Karena Tuhan ada di sebelah kananmu. Dia memimpin hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.